Perahu-perahu berjalan tenang di air yang jernih. Mentari indah menyinari salah satu bentuk surga di dunia. Tiada dua indah danau dan lembahnya. Dayung di kayu perlahan, membawaku mengelilingi luas danau yang mengesankan. Perahu, dayung, lembah dan danau yang indah selamanya akan masyhur dan dirindukan. Danau Toba kembali lagi populer sebagai destinasi favorit nasional dan internasional. Terlebih lagi didukung dengan terpilihnya Danau Toba sebagai tempat F1 Powerboat dan juga Aquabike Jet Ski World Championship. Danau Toba sangat cocok menjadi kawasan wisata air berstandar internasional, khususnya water sport melalui kegiatan kayak, stand-up paddle, dan olahraga air lainnya. Aktivitas mendayung di Danau Toba sudah tidak asing lagi, karena sejak dahulu mendayung menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat yang disebut dengan bersolu. Bagi wisatawan yang datang ke Danau Toba, yang selama ini memandang Danau Toba dari darat ke air, alangkah bagusnya jika bisa menikmati Danau Toba dari air memandang ke perbukitan dan juga daratan. Salah satu aktivitas yang patut dicoba adalah wisata air mendayung yang dapat dilakukan di sekitar pantai atau homestay dan hotel yang menyediakan fasilitas mendayung. Selain wisata, tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat sekitar Danau Toba pun juga tak kalah menarik. 1, 2, 3, Mencari makan di sini juga tidak susah karena di danau tersedia banyak ikan dan bumbu juga tersedia banyak. Botria telah melakukan kegiatan Explore Lake Toba untuk mensurvei lokasi-lokasi yang berpotensi dan cocok untuk melakukan kegiatan wisata dayung. Danau Toba dipilih untuk berkegiatan ini karena tempat ini menyenangkan, di mana destinasi ini memiliki cuaca sejuk, temperaturnya saja rata-rata dari 17 sampai 29 derajat. Selain itu, Danau Toba memiliki air yang tawar dan gelombang yang tidak terlalu besar, sehingga cocok untuk wisata dan olahraga air, bahkan pemula bisa untuk berkegiatan olahraga air di sini. Botria mendorong agar wisata air di Danau Toba semakin berkembang, khususnya wisata air yang ramah lingkungan, yang termasuk kategori olahraga mendayung diantaranya bermain kayak, kano, stand-up paddle, hingga dragon boat. Selain mendayung, wisatawan dapat juga menikmati berbagai atraksi dan spot wisata yang terdapat di kawasan Danau Toba, baik berupa persawahan, air terjun, museum, atraksi budaya, dan situs-situs peninggalan nenek moyang suku Batak. Misi kegiatan ini agar nantinya masyarakat mendapatkan pendapatan dengan kedatangan wisatawan dari nasional dan mancanegara dengan kegiatan olahraga air. Banyak tersedia di pesisir Danau Toba. Kami menemukan lokasi yang cocok untuk bermalam selama melakukan ekspedisi, baik berupa camping ground, homestay, mess, cottage, hingga hotel.
Hari pertama, tim mulai bersiap dan briefing. Kami memulai perjalanan ini dari Hotel Danau Toba International Cottage Parapat. Cuaca pagi ini sangat cerah dan bersahabat. Dari Parapat, kami mendayung untuk menuju destinasi pertama kita, yaitu Desa Wisata Sigapiton. Desa Sigapiton menjadi destinasi pertama yang kami kunjungi. Desa ini merupakan salah satu desa yang terletak di pinggir Danau Toba. Kontur alam desa Sigapiton memang sangat menarik. Posisinya dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan. Jika ingin menghabiskan masa liburan ke sini, kamu tidak perlu pusing memikirkan akomodasi, karena di sini sudah tersedia homestay yang bisa kamu sewa untuk menginap. Kami melihat aktivitas sore hari warga setempat, berkeliling melewati hamparan sawah yang luas di desa. Hari kedua, kami melanjutkan mendayung lagi dari Sigapiton menuju air terjun Situmurun. Air terjun Situmurun adalah air terjun yang langsung mengalir di Danau Toba, yang terletak di Desa Situmurun, Kecamatan Lumban Julu. Air terjun Situmurun disebut juga air terjun Binangalom yang berarti sungai dan penyejuk. Pemandangan di sekitar air terjun ini akan sangat membuat kamu yang datang takjub akan keindahannya. Di sini, wisatawan bisa menghabiskan waktu dengan berenang dan bersantai sambil mengabadikan momen. Apalagi jika mendayung, kamu akan mendapatkan pengalaman yang sangat indah jika berada di sini. Banyak yang bilang, belum afdol rasanya jika berkunjung ke Danau Toba, tapi tidak mampir ke air terjun ini. Setelah puas menikmati keindahan air terjun Situmurun, kami melanjutkan perjalanan menuju Siregar Aek Nalas. Desa Siregar Aek Nalas memiliki berbagai objek wisata alam yang menarik, seperti pemandian air panas, pantai, dan spot foto dengan latar belakang Danau Toba. Lalu kami memutuskan untuk bermalam di kota Balige. Balige sendiri berada di ujung Danau Toba dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba. Balige menjadi tempat berlangsungnya event internasional F1 Powerboat dan juga Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Hari ketiga, kami melanjutkan lagi perjalanan dan sempat singgah sebentar di Pondok Berata. Lokasi ini hanya bisa diakses melalui jalur air. Untuk menginap di sini sangat bagus karena tempat ini memiliki sejumlah fasilitas unik, misalnya rumah pohon, area berkano, dan tempat mendaki gunung. Kawasan yang berdekatan dengan dataran tinggi Tampahan ini membuat para pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekitar dan Danau Toba. Setelah beristirahat sebentar, kami melanjutkan perjalanan lagi menyusuri danau dengan mendayung. Di depan mata kami melihat sebuah pantai. Pantai Pakodian namanya. Pantai ini berada di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Kami tidak berencana untuk menginap di pantai ini, namun karena melihat pantai ini luas dan cocok untuk camping, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sini. Tempat ini sangat cocok untuk camping. Fasilitas toilet dan warung juga sudah tersedia di pantai ini. Kami langsung mendirikan tenda, bermain stand up paddle di pantai, dan momen yang paling asik ketika camping yaitu saat malam hari, kami membakar ikan untuk disantap bersama. Ikan ini kami beli dari warga lokal yang saat itu sedang memancing. Kami juga membeli udang dari penjual yang ada di pantai tersebut. Pokoknya kamu gak bakalan kelaparan deh kalau lagi ada di sini. Hari keempat, kami melanjutkan lagi mendayung melewati Desa Meat. Desa Meat berada di pinggiran Danau Toba dengan menawarkan keindahan alam yang sangat mempesona. Diapit oleh dua perbukitan yang ditumbuhi hutan pinus dan keanekaragaman tumbuhan lainnya, ditambah dengan hamparan sawah yang luas. Sekilas pemandangan tersebut mengingatkan dengan panorama yang sama dengan New Zealand atau persawahan yang ada di Bali. Hijaunya perbukitan ditambah dengan sawah yang berundak-undak plus pemandangan yang menghadap ke Danau Toba menjadikan kami melongok dibuatnya.
Setelah puas menatap keindahan Desa Meat, kami memutuskan lagi untuk mendayung menuju Pulau Sibandang. Pulau Sibandang ini sebenarnya dahulu bernama Pulau Pardepur. Kami ditemani oleh kawan kami, Sweetno Raja Guguk yang merupakan warga lokal Pulau Sibandang. Sekarang kita lagi ada di Pulau Sibandang. Nah, ini adalah peninggalan sejarah, yaitu batu kursi. Akhirnya kan begitu, nanti mau Ini dulu tempatnya raja-raja bermusyawarah ada di sini. Nah, sekarang kita mau eksplor Pulau Sibandang, tungguin selanjutnya ya. Pertama di sini 2 guru berbeda, 1 guru tambunan. Mantap, kita lagi ada di rumah Bolon yang ada di Pulau Sibandang. Lalu kami juga mengunjungi Kampung Ulos Papande di Pulau Sibandang yang dimana 80% mayoritas warganya merupakan penenun ulos. Warna alam ini. antik ya, jarang-jarang pakai gitu. Mau warna dipakai buat sarung juga. Oh. Boy juga gabe ulos dan rate. Dilipat gabe mot. Jadi baju bisa. Jika kamu ingin mencari ulos dengan motif yang indah dan kualitas yang baik, maka bisa berkunjung ke desa ini. Ulos yang dihasilkan sudah berhasil terbang ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Prancis, hingga Korea. Setelah puas menjelajah Pulau Sibandang, kami melanjutkan mendayung ke Lembah Bakara yang berada di Humbang Hasundutan. Bakara terkenal dengan sebutan negeri para raja. Desa Bakara adalah tempat kelahiran Raja Sisingamangaraja termasuk Raja Sisingamangaraja 12, raja terakhir orang Batak yang gugur ketika masa penjajahan Belanda. Kami mengunjungi istana Raja Sisingamangaraja. Di dalam istana terdapat makam Raja Sisingamangaraja 10, makam Raja Sisingamangaraja 11, rumah Bolon, rumah Parsaktian, Sopo Bolon, Balai Pasogit, hingga batu Siungkap-ungkapon. Kami juga sempat bertemu dengan keturunan raja yang bermarga Sinambela. Banyak destinasi wisata yang ada di Bakara, salah satunya yaitu kami mengunjungi air terjun Janji. Untuk harga tiket masuk menuju air terjun Janji, wisatawan dimanjakan karena tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Udara di sekitar air terjun sejuk didukung dengan keindahan alam hutan yang alami. Hari kelima, kami pergi meninggalkan Bakara. Ternyata benar kata orang, kalau Bakara memiliki pemandangan landscape Danau Toba yang sangat indah dan menjadi tempat favorit para kayakers. Saat pergi meninggalkan Bakara, kami melewati salah satu pulau yang menjadi bagian Danau Toba. Pulau itu bernama Pulau Simamora. Pulau ini berupa pantaian berbatu dengan daratan berbukit yang didominasi oleh rerumputan dan tumbuhan lainnya. Pulau ini belum berpenghuni, namun pulau yang dinamai dengan salah satu marga di suku Batak ini begitu ciamik jika menjadi latar foto. Cuaca hari ini juga terbilang cerah. Kami mendayung mengarungi danau vulkanik terbesar di dunia. Kami mendayung lagi sampai ke Si Bea-Bea. Kalau kebanyakan orang menikmati Si Bea-Bea dari darat, kami kini melihatnya dari jalur air dan sama indahnya. Bukit Si Bea-Bea menjadi sangat terkenal lantaran adanya patung Yesus yang berada di puncak perbukitan. Patung ini merupakan patung Yesus tertinggi di dunia dengan tinggi 61 meter. Setelah puas menikmati keindahan Si Bea-Bea dari jalur air, kami mendayung lagi menyusuri Pangururan melewati Waterfront City. Salah satu daya tarik utama Waterfront City Pangururan adalah air mancur yang menari disertai dengan sorotan lampu warna-warni yang disesuaikan dengan musik yang mengiringi pertunjukan, menciptakan suasana yang magis dan menawan saat malam hari. Selain itu, kami melewati jembatan Tanoponggol. Ini pertama kalinya saya dan tim melewati Tanoponggol yang menjadi ikon baru Pulau Samosir. Jembatan Tanoponggol dibangun sepanjang 1,2 km dan lebar 80 meter. Jembatan ini memiliki 3 bentang. Bentang utamanya sepanjang 99 meter dan lebar 8 meter.
Kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba dapat melintas di bawah jembatan ini. Selain itu, jika mendayung melewati jembatan ini, kamu akan mendapatkan gambar yang apik. Dan di Samosir ini, kami memutuskan untuk bermalam di Lumban Suhi-Suhi, tepatnya di homestay Jabu Sirulo. Bertemu dengan kawan kami, Damayanti, yang merupakan jurnalis. Pagi harinya, Yanti mengajak kami untuk berkunjung ke Kampung Ulos Hutaraja. Destinasi ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2022. Selama berada di Kampung Ulos Hutaraja, kita dapat menyaksikan para penenun ulos yang sedang menenun kain-kain ulos dengan sabar dan sangat telaten. Adapun produk-produk lain yang bisa kita temui juga di area sekeliling koridor kampung adalah kopi, makanan kering, gantungan kunci, dan produk aksesoris lainnya. Hari ke-6, kami mendayung lagi menuju Pantai Batu Hoda yang terletak di Simanindo. Destinasi Pantai Batu Hoda Samosir ini pun tak lepas dari pengaruh tren wisata kekinian. Pantai di pinggir Danau Toba ini dilengkapi dengan berbagai spot foto yang membuatnya ramai pengunjung. Kami juga melewati Pulau Dantar di perairan Danau Toba. Pulau ini mulai dikenal wisatawan lokal sebagai destinasi baru. Di dekat Pulau Dantar terdapat Pulau Tao. Pulau Tao panjangnya hanya sekitar 1 km, berada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Warga lokal menyebutnya sebagai Pulau Malau. Jaraknya sangat dekat dengan Pulau Samosir dan hanya ditempuh dengan waktu 10 menit menggunakan kapal. Pulau Tao terlihat jelas dari Pulau Samosir, dan pulau ini ditumbuhi beberapa pohon kelapa yang menjulang tinggi dan surga bagi para burung bangau. Lalu kami memutuskan untuk bermalam di rumah kaca. Rumah kaca ini bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh, serta dilengkapi jendela kaca. Selain dijadikan sebagai tempat menyimpan benda-benda antik, pemiliknya memanfaatkan rumah kaca sebagai homestay eksklusif, hanya tersedia 2 kamar saja. Hari ke-7 merupakan hari terakhir kami melakukan perjalanan eksplor Lake Toba. Setelah dari rumah kaca, kami menuju Ambarita dan mampir ke salah satu destinasi wisata favorit wisatawan, yaitu Huta Sialagan. Kanibal tahu. 10.000 itu yang darat ya? Oke. Mel, gimana nih? Lagi ada di Huta Sialagan. Kita. Halo, sekarang kita sudah sampai di Huta Sialagan. Jadi tadi ke Huta Sialagan itu bisa melalui jalur air dan jalur darat. Jalur airnya itu ada tiket retribusi masuknya, yaitu 5.000 per orang, sedangkan jalur darat itu 10.000 per orang. Huta Sialagan berada di Desa Sialagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Di sini kami melihat keberagaman budaya Batak, rumah adat Batak, menari bersama si gale-gale, dan melihat batu kursi persidangan. Huta Sialagan adalah sebuah kawasan cagar budaya di tepian Danau Toba, peninggalan budaya Batak dengan latar belakang rumah bolon. Mas. Ayah. 1, 2, 3. Cuaca kali ini lumayan berombak, tapi malah seru jadinya. Kami mendayung dengan semangat dan tidak mengantuk. Kami mendayung lagi sampai ke Tomok, singgah sejenak di Lopo Hotel bertemu dengan kawan kami.
Lopo Hotel memiliki rumah Batak dengan infrastruktur kayu terbesar di dunia. Kami di sini juga sempat bermain kayak dan juga bermain ATV di sekitar hotel. Sore harinya, kami mengakhiri perjalanan Explore Lake Toba ini dan kembali ke Hotel Danau Toba International Cottage Parapat. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Kami bersyukur bisa menikmati keindahan alam Danau Toba, bertemu dengan kawan yang baik, dan mencoba melestarikan lagi budaya mendayung di Danau Toba. Kami menunggu bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba untuk mencoba berwisata air menggunakan kayak, kano, dan stand up paddle.